Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalan yuk. Perkenalkan, nama aku Nuraida Khairunisa dengan NIM tertera dari kelas HPI 3A dan saya di sini akan membawakan materi tentang kaidah adat dan kebiasaan atau biasa disebut dengan urf. Indonesia memiliki adat dan istiadat yang beragam karena penduduknya bersifat heterogen. Masyarakat heterogen ini memiliki budaya, tradisi, kebiasaan yang berbeda di setiap daerah. Norma, nilai, dan tradisi masih berlaku hingga kini. Adat dan istiadat merupakan kekayaan budaya suatu bangsa. Lalu, bagaimana adat dan kebiasaan pada kaidah fiqh? Mari kita bahas. Kaidah fiqhiyah memiliki karakteristik yang menyeluruh dan mencakup bagian-bagian fikih yang telah disepakati. Salah satunya adalah al-adat al-muhakkamah. Nah, hal ini diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat atau bisa disebut dengan living law, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Karakteristik hukum Islam sendiri diantaranya bersifat sumuliyah atau universal dan kamilah atau sempurna. Sebagian ulama menyamakan antara adat dengan al-urf dengan alasan substansinya sama. Nah, dalam berbagai kebiasaan, hal ini disebut dengan muamalah. Kendati demikian, adat, istiadat, atau kebiasaan yang dapat dilegitimasi oleh syariat adalah adat istiadat yang sahih, bukan yang fasid. Selanjutnya adalah beberapa batasan pada kaidah urf, yaitu batasan yang dimaksud dengan tradisi atau adat yang bisa mendapat legitimasi syariat adalah adat istiadat yang tidak memiliki batasan syara atau qaid syar'i dan batasan bahasa atau qaid lughawi. Maksudnya, apabila syariat hanya memberi ketentuan umum, maka batasannya diserahkan pada penilaian adat istiadat tersebut. Nah, sebagai contoh yang sudah tertera dalam istilah muqaronah urfiyah atau membersamakan niat dalam takbiratul ihram, yakni usaha untuk menghadirkan bentuk sholat dalam hati secara global saat takbiratul ihram dilaksanakan. Imam Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja bisa dikenal dengan pengalaman, adat, kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator. Selanjutnya adalah pengecualian kaidah. Yang pertama adalah al-adah bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, seperti contohnya puasa terus-terusan atau puasa 40 hari atau 7 hari siang malam, kebiasaan berjudi, sabung ayam, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah al-adah tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan, termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran. Contohnya seperti memboroskan harta, hura-hura, memaksa dalam menjual, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah al-adah berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai adat. Nah, terdapat dasar akidah di dalam Al-Quran, antara lain disebutkan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dasar kaidah selanjutnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan bagi kita sesuatu dan itu halal untuk dimanfaatkan dengan cara pemanfaatan apapun. Selanjutnya adalah uf menurut ulama usul. Yang pertama adalah uf qauli, yaitu uf yang berupa perkataan seperti walad. Lahmun menurut bahasa berarti daging, termasuk daging binatang darat dan ikan. Tetapi pada percakapan sehari-hari hanya menganut binatang darat saja. Yang kedua adalah uf amali, yaitu berupa perbuatan seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucap sigot akad jual beli. Padahal menurut syara, akad jual beli merupakan salah satu rukun jual beli. Selanjutnya adalah uf sahih, yaitu uf yang baik dan diterima karena tidak bertentangan dengan syara, seperti mengadakan pertunangan sebelum nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan pada masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara. Yang selanjutnya adalah uf farsid, yaitu
urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara, seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh agama Islam. Jadi kesimpulannya adalah adat atau disebut dengan urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh kebanyakan masyarakat di semua atau sebagian negeri. Adat dan urf dapat digunakan sebagai landasan hukum atau dalil hukum adalah adat dan urf yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi jika tidak sesuai dengan syariat Islam atau bertentangan itu tidak diperbolehkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.